Baik, selamat malam kepada Miss Putri Andini selaku dosen pengampu hukum kekayaan intelektual. Di sini saya Hendriwan dengan NPM 2251032 akan mempresentasikan mengenai arti penting pelindungan kekayaan intelektual di industri kreatif di era digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian kekayaan intelektual. Jadi kekayaan intelektual itu merupakan suatu hasil pikiran manusia ataupun ide yang dapat digunakan serta ada nilai ekonomi. Jadi maksud dari kekayaan intelektual itu saya jelaskan dengan rinci lagi. Dia itu merupakan pikiran atau ide manusia yang bisa dijadikan sebuah karya. Terus dia memiliki nilai guna, memiliki fungsi-fungsi untuk kehidupan manusia yang lebih lanjut dan nilai ekonomi yang dimaksud dari sini itu kayak bisa dijual ataupun bisa menghasilkan uang untuk orang yang memberikan ide atau merancang ide tersebut. Nah, dalam hasil dari ciptaan maka ada sistem yang namanya perlindungan hukum, yaitu hak kekayaan intelektual yang berarti hak-hak yang diberikan pemerintah kepada orang atas kepemilikan karya yang ditimbul atau lahir dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, hal tersebut sesuai yang seperti saya sampaikan tadi di awal, di perkenalan, kekayaan intelektual itu memang hak yang diberikan pemerintah untuk seseorang yang merancang suatu karya yang timbul atau lahir dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang kita akan membahas terkait kenapa harus dilindungi. Jadi jenis-jenis jenis-jenis HKI di Indonesia ada dua ya. Jadi yang pertama itu kita ada hak kekayaan intelektual komunal, yang berarti bagian dari sistem pengetahuan adat dari pengurus suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi maksud dari sini itu dia itu merupakan sebuah ide atau sistem pengetahuan dari adat yang diturunkan oleh pengurus atau diturunkan dari suatu komunitas masyarakat atau suku bangsa. Terus yang kedua kita ada kekayaan intelektual personal. Nah, hak kekayaan intelektual personal ini dia ada dua. Yang pertama itu hak cipta. Nah, hak cipta itu dia seperti ide dari pikiran seseorang atau karya seseorang. Nah, sedangkan hak kekayaan intelektual ini, hak kekayaan industri ini, dia terdiri dari paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata sirkuit, perlindungan varietas tanaman. Terus tantangan hak kekayaan intelektual saat ini ada beberapa ya yang akan saya jelaskan. Tantangan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual itu yang pertama ada pembajakan. Di pasal 1 angka 23 UU HC bahwa pembajakan adalah penggandaan ciptaan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan penggandaan adalah proses perbuatan atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara. Jadi pembajakan itu dia merupakan penggandaan suatu hal ya, suatu produk atau suatu pikiran yang dilakukan oleh orang yang tidak beretikat baik untuk disebarluaskan secara ilegal dan tanpa izin. Terus yang kedua ada penyebaran ilegal. Tindakan penyebaran dilakukan secara tanpa izin oleh suatu ciptaan atau karya seorang pada orang lain melalui situs maupun platform sosial media atau platform tertentu. Nah, di sini pembajakan dan penyebaran ilegal biasanya mereka satu paket. Nah, habis dibajak, mereka sebar secara ilegal. Terus biasa mereka dapat keuntungan dari situ. Terus yang ketiga itu ada perlindungan dan keamanan data pribadi. Jadi data pribadi perorangan itu dikumpulkan dalam penggunaan suatu jasa ataupun produk. Ya, contoh aplikasi kayak WA biasa ada pengumpulan kontak-kontak dan file-file tertentu yang harus mereka akses untuk agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tapi terkadang data-data ini bisa diretas oleh orang-orang yang tidak beretikat baik untuk dijual maupun digunakan semena-mena. Biasa penipuan bisa terjadi dan
ada kejahatan identitas. Terus yang keempat, kita susah untuk melacak orang yang melakukan peretasan atau pelaku-pelaku ini. Jadi hal tersebut bisa terjadi karena mereka memiliki teknik enkripsi yang sangat kuat untuk sembunyi dari dunia maya atau menyembunyikan data pribadi mereka. Jadi saya akan menjelaskan sedikit terkait merek ya. Jadi pada zaman modern seperti sekarang terdapat berbagai macam perkembangan teknologi setelah informasi. Tentunya dari dampak perkembangan teknologi tersebut, sektor perdagangan juga ada kena dampak. Eh, Bagaimana suatu teknologi merek dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Jadi pengertian merek dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yaitu adalah tanda yang berupa gambar nama, kata, huruf-huruf atau angka-angka susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi fungsinya ini sebagai tanda pengenal suatu barang ataupun jasa yang biasanya dari kualitas dan mutunya dapat dijaminkan. Terus pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang daftar dalam daftar umum merek atau dalam waktu tertentu yang digunakan sendiri merek atau memberi izin kepada pihak lain untuk memakainya. Jadi menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, merek itu ada dua macam. Yang pertama merek dagang dan merek jasa. Jadi merek dagang itu menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya. Terus merek jasa itu eh, dia sama kayak merek barang, tapi masuk kategori jasa. Jadi untuk membedakan jasa yang digunakan oleh orang-orang gitu. Dia ada dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001. Terus ada merek kolektif yang digunakan untuk dalam merek atau jasa secara bersama-sama dan digunakan oleh beberapa orang atau badan hukum perdagangan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pemalsuan merek. Pemalsuan merek ini sangat erat kaitannya dengan persaingan nggak jujur ya. Jadi secara umum pemalsuan merek ini sudah sering terjadi di kalangan kita sebab meningkat kualitas atau kuantitas suatu produk memperlancar produksi dan pada akhirnya menguntungkan baik pihak produsen maupun konsumen. Pada apabila persaingan kemudian sampai pada suatu keadaan di mana pengusaha yang merasa produk miliknya tersaingi dan berusaha menjatuhkan pesaingnya, maka dia bisa pakai cara yang merugikan dari salah satu pesaing ini dengan cara memalsukan mereknya. Jadi di sini nanti ada lalu lintas perdagangan yang akan ada terjadi persaingan yang tidak sehat ataupun curang ya. Terus salah satu tindakan curang yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang tidak ada etiket baik itu ya pemalsuan merek. Jadi praktek pemalsuan merek dagang ini dilakukan oleh mereka yang tidak beretiket baik untuk memproduksi barang-barang palsu, terus yang sudah terkenal ya mereknya itu kayak contoh Gucci lah, terus nanti tiba-tiba ada Gucci KW misalnya. Lalu tindakan memalsukan suatu produk dapat berurusan dengan hukum yang diatur dalam pasal 100 sampai 102 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Jadi di sini ada undang-undang untuk tindak pidana pemalsuan merek ya. Yang pertama ada di pasal 100 eh, ayat 1, setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek secara keseluruhan barang atau jasa sejenis diproduksi dipidana penjara paling lama 5 tahun atau didenda paling banyak itu 2 miliar. Terus setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan merek terdaftar milik pihak lain atau barang untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling lama 2 miliar. Banyak 2 miliar. Terus yang ketiga, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan atau kematian manusia dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak itu 5 miliar. Terus yang pada pasal 102 ini pada ayat satunya setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada
keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain atau untuk barang dan atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan atau produk yang terdaftar dipidana penjara paling lama 4 tahun. Terus didenda paling banyak 2 miliar. Yang dua ini setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan atau produk yang terdaftar dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak itu 2 miliar. Dan pasal 103 ini menjelaskan bahwa dari pasal 100 sampai 102 ini semuanya ini merupakan delik aduan. Jadi kita akan membahas tentang studi kasus putusan nomor 3067 K strip pidana khusus strip 2019 tentang pidana pemalsuan merek. Jadi di sini berdasarkan putusan pengadilan, si Toto Waskito ini udah melakukan tindak pidana merek. Jadi dia sudah dijatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Terus dia juga dipidana denda terhadap terdakwa Toto Waskito bin Murtikan sebesar 200 juta rupiah, subsidiar selama 6 bulan kurungan. Di sini juga ada menjelaskan barang bukti berupa 19 slop dengan isi dalam satu slop sebanyak 10 bungkus dan satu bungkusnya terdapat 20 batang rokok sigaret jenis sigaret MSIN atau SKM merek Gudang Jati. Terus 4 bal etiket rokok sigaret jenis sigaret mesin SKM merek Gudang Jati. Terus satu bungkus isi 20 batang rokok sigaret jenis sigaret mesin SKM merek Gudang Jati sesuai sertifikat merek nomor pendaftaran IDM 00501655 tanggal 15 Juli 2013. Terus ada satu bungkus rokok isi 20 batang jenis sigaret mesin SKM merek Gudang Jati yang diduga dari tindak pidana merek. Terus ada 2 lembar fotokopi legalisir sertifikat merek Gudang Jati yang ada merek nomor pendaftaran itu IDM 00501655 pada tanggal 12 Juli 2013. Dari barang bukti tersebut sudah dirampas dan dimusnahkan. Terus ada 2 lembar fotokopi legalisir sertifikat merek Gudang Jati dengan nomor pendaftaran IDM 00501655 pada tanggal 15 Juli 2013 dilampirkan dalam berkas perkara. Terus menetapkan bahwa terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp5.000. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo kelas 1A khusus nomor 1028 garing pidana khusus garing 2018 garing PN tanggal 19 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut. Dia menyatakan Toto Waskito bin Murtikan terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana merek. Jadi terdakwa Toto Waskito bin Murtikan ini sudah didakwa melanggar pasal 100 ayat 2 Undang-Undang mengenai merek dan geografis tahun 2016 ya. Dia juga sudah menempuh beberapa kali kasasi tetapi tetap saja ditolak karena dia sudah cukup berat ya langgarannya. Ada barang bukti yang begitu banyak. Terus dia juga ada fotokopi legalisir sertifikat merek Gudang Jati eh, yang sebenarnya tidak dikasih oleh Gudang Jati ini. Jadi karena si Toto ini udah melakukan tindak pidana pemalsuan merek, hakim tetap tidak bisa berikan kasasi kepadanya ya. Jadi tetap hakim akan menolak permohonan kasasi dan pemohon kasasi dari terdakwa Toto Waskito dan membebankan dia membayarkan biaya Rp2.500. Jadi si Toto Waskito ini tetap sudah melakukan pelanggaran pemalsuan merek yang dimana dia juga ada fotokopi-fotokopi legalisir yang sebenarnya tidak diberikan oleh perusahaan tersebut. Jadi terima kasih dari presentasi saya. Sekian. Selamat malam, Miss.